Hola, sekarang gue lagi mau ngobrol-ngobrol nih sama rising star-nya Men's Double Indonesia, Yeremia. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik bang. Sehat kan sekarang? Sehat dong. Sehat. Cuma lagi ada yang sakit ya. Jadi gini, thank you Yer. Gue sama lu nih udah sempetin kan waktu lu kan sekarang gue tahu lah perkembangan lu lagi sibuk ya recovery, makanya lu udah sempetin kesini. Thank you ya. Iya bang, santai aja kawan. Jadi gini, gue kan selalu nih kalau ngobrol tuh topiknya itu cuma kayak perjalanan. Namanya setiap orang kan pasti perjalanan beda-beda, walaupun sama-sama atlet badminton. Maksud gue, lu kenapa sih kok dulu masih kecil, kenapa kok lu pengen jadi atlet? Terus kenapa kok pilihannya badminton gitu? Pasti kan banyak cabang lain banyak, gitu kan. Nah, kalau pertama sih bokap ya. Kan, bokap lu main? Ya. Pemain? Enggak, bokap gue dulu atletik sprinter. Bokap juga pelari 400 meter. Oh basicnya malah atletik, dua-duanya bokap sama nyokap? Iya, terus kayak pengen dijadiin atletik itu kayak kurang di Indonesia gitu loh. Lebih bagus badminton gitu kan, lebih terkenal. Oh iya. Terus ya pas bokap pensiun jadi atletik, dia suka bulu tangkis tuh. Jadi main terus? Iya main terus. Akhirnya punya anak, 7 bersaudara kan gue kan. Lu 7? Iya 7 anak bersaudara. Anak ke-6. Lu anak ke-6? Oh berarti 2 terakhir, oke. Nah itu kakak-kakak gue di atas semua tuh pada main badminton semua. Oh dimainin semua? Iya, cuma satu dong yang enggak. Yang? Pas di atas gue persis, dia gak main. Oh anak ketiga terakhir. Iya. Terus ya karena dari kecil gue dibawa ke lapangan ya cuma lari sana sini waktu masih kecil lu main-main ya kan gitu. Terus kayak ya seneng gitu kan karena dibawa tiap hari seneng. Ya udah akhirnya latihan bulu tangkis sama bokap dari kecil. Oh. Iya gitu. Terus akhirnya bisa masuk Ragunan waktu itu sih. Oh lu pertama di Ragunan. Iya. Gue juga sih dulu. Lu mirip-mirip sama gua. Apa? Jadi gua itu memang bokap gua juga awalnya dilatih bokap. Ya, namanya anak bocah. Ya kan pengennya lari-lari doang, ya kan ngerecokin gitu loh. Akhirnya dilatih sama bokap. Akhirnya tuh ya udah habis itu serius-serius. Oh, tapi ini ya. Bonyok lu atletik. Gara-gara setelah pensiun itu bokap lu main badminton malah pernah nanya enggak lu sama bokap lu kok kenapa kayak dari atletik kenapa kok tiba-tiba jomplang banget pernah nanya enggak lu? Ya itu karena kurang terkenal aja atletik kan di Indonesia kan lebih terkenal badminton kan. Jadi main lah lagi marak-maraknya itu ya. Terus bokap gue pas lagi kerja kan waktu itu lihat badminton seneng dia. Oh iya dulu kan emang apa kayak zaman dulu kan siapa yang main zaman legend dulu ya. Ya itu jadi seneng ya udah main terus. Terus awalnya lu ngikut-ngikut terus lu seneng. Nah terus kok lu mau serius? Ya yang udah pasti ya pada umumnya semua atlet bulu tangkis pasti malas sekolah ya pertama kan. Lu juga pasti kan. Kalau gua gini, kasus gua nih ya, kasus gua. Jadi kan gua pernah waktu itu kalau lu pernah dengar kejuaraan tetrapak. Iya, tahu gua. Itu kan kelompok umur. Iya. Nah, gua itu dibawa lah sama perwakilan daerah, mewakili daerah gua. Jadi ada berapa orang rombongan main tetrapak. Terus gue di situ ya lumayan lah hasil gue masih daripada temen-temen gue jadi kayak gue 2 kali menang jadi 3 kali main kan. Oke, namanya anak daerah lawan ke Jawa 2 kali menang udah oke karena temen-temen gue sekali main langsung kalah. Oh bagus nih, iya kan? Nyari lah gue dulu ke Ragunan juga, cuma gue yang JR. Dulu gue JR. Cari asramanya, latihan dulu gitu tempat latihan badminton gitu. Nah kalau gue kenapa pilih badminton karena dulu gue sempet ya jadi kan gue lulus SD ke Jakarta jadi gue tuh sempet sekolah jadi gue pagi sampai siang gue tuh sekolah di Ragunan apa di mana? Enggak, gue sekolah di luar. Di luar. Lu sempet di Ragunan sekolah? Sempet Ragunan sekolah. Enak cuma situ-situ doang. Kalau gue dulu di luar jadi capek kan gue pagi sampai siang terus sorenya gue sampai malam gitu terus apalagi latihannya di Jawa kan gila kan capek banget. Oh, lu mirip-mirip sama gua. Terus lu malas sekolah terus? Terus kalau gue sih ya karena gue terakhir sekolah tuh SD. Terakhir sama kayak gua. SMP SMA tuh masuk ulangan doang.
Kalau gua terakhir sekolah bener-bener masuk terus SMP 1. Gue SD. Jadi itu Tapi kalau yang SMP SMA ini ya. udah nggak sekolah. Ulangan ya? Ulangan doang masuknya. Nah, terus ya berpikir sih kayak orang tua ngasih tahu kamu mau serius badminton nggak kata gitu kan. Ya dari pribadi gue ya udah malas sekolah, kedepannya mau jadi apa gitu kan, jadi pengangguran nanti kan. Masa mau nyangkul ya kan, ibaratnya kita nggak tahu apaan kan. Terus akhirnya ya udah berkomitmen kalau gue pengen jadi atlet badminton di situ. Oh, sampailah sekarang. Iya. Tapi lu berarti dulu Ragunan. Ragunan gue. Pantaran lu di Ragunan sih, bukannya dulu Ragunan setahu gue ya pas zaman gua selama gua di Jaya Raya waktu pertama kali. Ragunan tuh cewek semua loh. Iya, itu baru ada 2014 nggak salah bang. Iya dulu itu kalau nggak salah yang ngelatih itu almarhumah Vera Wati. Oh iya tahu. Iya benar Iya kan? Iya bang. Dulu atletnya cewek semua. Iya. Pas zaman lu udah ada cowoknya ya? 2014 sih. 2014. Gua masuk 2016. 2014 itu udah ada cowoknya. Iya. Gua masuk 2016. Oh. Nggak sampai, gue di Ragunan nggak sampai setahun. Terus? Langsung masuk pelatnas 2017 kan. Nah sebelumnya lu Sama bokap dari kecil. Oh jadi lu sama bokap terus gitu? Iya. Di Ragunan gak sampai setahun lu masuk pelatnas? Iya. Gile, keren lu. Kalau gua nih, kan di Jaya 3 tahun. 2005, 2008 gua baru masuk tuh 2013 akhir. Jadi gua 5 tahun di klub. Lu gila kayaknya gua baru denger di klub bentar tuh lu doang kayaknya. Tapi gue juga dulu sempat kayak numpang latihan sebulan atau 2 minggu. Di mana? Pernah di JRNK sih. JRNT gua JRNK ada. Gua pernah dengar. Ada klub, tapi udah bubar sekarang. Udah bubar. Iya. Itu ininya Jaya Raya bukan? Bukan. Sendiri. Oh, punya sendiri gitu Iya. ya. Oh, jadi dulu lu berarti Yang orang sama bokap dari kecil. Keren sih. Gila. Iya. Jadi yang pemain sampai sekarang tuh baru lu doang di keluarga. Kakak-kakak lu kan dulu sempat main tuh. Masuk pelatnas apa? Yang masih aktif. Yang masih aktif, adik gue masih aktif, masih sama masih bokap. main juga sekarang? Iya. Oh, ini ikutin lu lah. Iya, kemarin seleknas dia juara 3. Oh, masuk? Nggak Belum? masuk dia, nggak dipanggil sparring apa tuh? Tapi ya udah ranking 3 seleknas dilatih sama bokap. Iya. Doang lagi. Iya bokap gua dari kecil. Bokap lu cocok jadi pelatih tuh ya tadi ya. Lu aja nggak sampai setahun di klub masuk langsung. Lu ranking berapa waktu itu di? Lu seleknas apa langsung diambil? Gua juara kejurnas. Oh iya formalitas langsung masuk lah itu kalau. Itu gua 2015-14 gua nggak pernah bang juara bang. Jadi gua 2015-14 Sirnas. Gua kalah terus babak pertama, kedua banter-banter 8 besar. Itu main gua double apa? double mix. Oh. Single gue juga main. Dulu gue tiga nomor main. Sama gua di Jaya Raya. Kan awalnya itu kan kalau Jaya Raya itu kan dicoba dulu itu kan single. Gua single, main double, main mix dulu gua. Sama dulu gua. Tapi gua milihnya double dulu karena tahu nggak kenapa gua dulu Apa? milihnya double. Kenapa bang? Males lari. Kan capek banget itu kalau single. Kalau gue enggak. Kalau gue tuh masuk Ragunan, gue masih mau main single. Tapi pelatih gue mas dulu di Ragunan mas dulu tuh. Iya, sempat mas dulu ya. Nah, dia bilang, kamu kalau di tunggal kayaknya kurang. Tangan kamu lebih bagus di double. Saya yakin kamu bisa masuk pelatnas, dia bilang gitu. Gila, tebakannya bener loh. Iya benar. Makanya gue berterima kasih banget jadi pindah ke double. Iya, mas dulu tuh. Oh, keren. Gue juga pas di tahun 2016 kan gue masuknya mix kan tuh. Iya. Lu pertama kali masuk pelatnas tuh. Iya, sama Winnie kan partnernya tuh. Itu gue awal masih kalahan tuh bang, belum juara. Gue juara itu 4 pertandingan terakhir sebelum kejurnas. Jadi itu kejur cap, tau kan lu kejur cap tuh. Berarti ini pas masih di klub tuh sudah sama Winnie? Udah. Oh. Gue juga sempat sekali dipecah sama Winnie nggak karena Winnie-nya nggak bisa gitu kan. Terus itu gue 4 pertandingan terakhir kejur cap, kejurda, terus Sirnas Surabaya, habis itu kejurnas itu gue 4-4nya juara. Terus masuk pelatnas. Selama 2 tahun lu nggak pernah juara. 2014-2015. Sirnas ya. Sirnas paling banter 8 besar. Terus pertandingan pas sebelum kejurnas lu juara semua lu makan tuh. Gue makan itu. Untung gitu. Tapi itu gue motivasi bang, ada motivasi bang. Kenapa tuh? Lu pikiran lu waktu itu apa tuh coba? Dulu gue kan
sama Amri tuh di Ragunan tuh. Ya, Amri kan. Nah, gue dulu sama Amri tuh pas awal tahun 2016 itu gue juara 3, Amri juara 1 tuh, gue kalah sama Amri. Nah, gue seleksi Mas Ulu ngajuin buat seleksi AJC WJC. Gue ditolak waktu itu karena rankingnya masih tinggi. Ketinggalan. Nah, sedangkan gue sama Amri tuh ya 11-12 lah main, kalah menang. Nah, Amri gue liat latihan di Platnas. Wah, di situ gue kayak emosi, kayak kesel, kayak tambah semangat. Pengen buktiin gitu ya. Itu jadi gue latihan di Ragunan jam 3. Gue setengah jam sebelumnya udah datang, udah tembok, shadow, latihan sendiri gitu. Pengen atau buktiin soalnya ya. Akhirnya ya itu gue bisa juara. Juara itu di kejuaraan, lu juara kejuaraan berarti mix ya itu sama Winnie ya. Makanya lu ditarik Platnasnya. Iya. Aduh, lumayan juga berarti lu ya. Berarti sebenarnya kalau gua bisa tarik kembali ke belakang nih, sebenarnya lu itu yang bisa lu jadi sampai sekarang tuh bokap ternyata. Iya. Ya kan? Kalau misalkan bokap gak suka badminton aja, Iya benar. lu jadi pelari. Lari lu emang kan, lu emang udah kayak kuda lu. Lari lu kenceng bener. Aduh, banyak ini juga sih ya. Mirip. Jadi lu sama gua tuh mirip-mirip sih. Iya. Perjalanannya mirip-mirip ya, tapi lu masih ada lulus SMA lah, gua nggak ada ijazah. Gue juga belum ngambil bang, udah 6 tahun kayaknya. 5 tahun belum ngambil gue. Tahu tuh udah hilang kali itu ijazah. Iya, tapi kalau sekarang kalau gini, kalau gua nih paling gua nggak bisa lupa itu kan selama kita masih di klub. Iya benar. Ya nggak sih? Lu juga sama ya pasti. Iya di Ragunan sih. Kalau gua kayak merasa di klub itu ibaratnya kalau sebagai atlet ya, atlet badminton tuh kayak gue tuh antara hidup dan mati. Kalau lu nggak pelatnas ya udah lu kesingkir. Kalau lu masuk ya udah lu ya bisa ngadu nasib lagi. Iya. Hal apa yang lu perjuangan pasti kan? Kayak misalkan kayak gue dulu, gila gue dulu susah banget gue di klub gitu-gitu. Iya, sama sih bang, gue juga keluarga gue kan gue bukan orang kaya gitu kan, keluarga sederhana gitu lah. Jadi ya apalagi gue 7 bersaudara kan, nggak mungkin ngandelin orang tua kan. Jadi gue mesti dari diri gue sendiri. Jadi ya udah gue kayak motivasi pengen jadi sukses dari diri sendiri sih. Iya, pengen berdiri di kaki sendiri lah ya. Gitu. Gila, kalau gue dulu ya, kalau gue inget di klub, ya walaupun waktu itu memang orang tua gue masih bisa sanggupin gue, cuma gue waktu itu enggak, karena gue waktu itu udah di Jarum. Jarum kan maksudnya ya udah dapat beasiswa, jadi semuanya gratis. Jadi waktu itu gue udah nggak minta duit orang tua, cuma ngandelin pertandingan, juara nggak pernah tuh ya. Sampai ibaratnya tuh kan Sabtu Minggu itu bisa gue kayak apa ya? Bisa kadang-kadang puasa gue. Jadi makan terakhir kan Sabtu pagi, tapi dapat duit makan kan, duit makan itu kan di awal bulan depan. Jadi kadang gue puasa ya. Jadi makanya gue sekarang tuh kayak bersyukur banget, dulunya tuh gue nggak enak lah gitu. Maksudnya jadi kan lebih makannya susah gitu ibaratnya. Iya ibaratnya gitu. Maksudnya ya nggak lupa lah sama dulunya gue gitu. Seru juga loh lu kalau lu 11-12 lah kita lah. Tapi lu hebatan lu nggak sampai setahun masuk pelatnas. Aduh, terus pas di klub apa tuh? Kita bahas klub-klub aja dulu, masih zaman di klub. Di mana, Ragunan apa klub bokap nih? Pas di klub bokap lah dari awal. Bokap mah. Kan di klub bokap nih. Bokap tuh punya klub apa cuma kayak klub private? Sendiri. Itu tuh klub kan waktu itu batas 9 orang apa 12 orang tuh ya? Iya. Itu sekeluarga 7 orang masukin semua tuh. Terus sisanya dari orang luar. Dari orang luar. Jadi lu latihan sama saudara kakak iya, lu. kakak gua, adik gua, terus sama dulu ada privatan bokap gua. Cuma dulu gua latihan cuma berempat atau berlima. Yang dilatih bokap. Iya, dilatih bokap 2, gua sama adik gua sama kakak gua kadang-kadang. Oh. Tapi lu mulai badminton awalnya umur berapa? Waduh, ya itu dari kecil bang kan main-main gitu doang. Enggak, maksudnya yang mulai fokus badminton. Iya, maksudnya yang dilatih bokap lu serius gitu. Oh, itu SMP. Gua SD tuh masih SSB sepak bola gua. SSB? Iya, SSB. Yang di Ragunan? Enggak, maksudnya masih suka kayak main layangan lah, SSB, main futsal, masih belum fokus. Okay. Latihan gue SD itu masih seminggu 2 kali doang. Baru bener-bener SMP 1. Iya. Sama kayak gua persis. Gila. Gua pertama kali, ya gua pas yang dikirim ke Jakarta itu,
Ya latihan sama kayak lu udah. Dilatih bokap, ya udah. Padahal ada programnya tapi gua ya kesana kesini. Iya. Pas udah serius tuh ya pas lulus SD jadi SMP 1. Pas sama. Tapi lu lebih cepet lu sih masuk pelatnas sih. Gua masih ada 5 tahun dulu di klub. Giri. Gitu ternyata ya, lu nggak jauh-jauh dari gue juga, mirip-mirip. Terus lu apa namanya kayak sekarang udah masuk pelatnas nih, ya kan? Ya kayak gue ngingetnya kayak gue dulu lah, maksudnya ya kayak gue punya gambaran ya. Kalau gue dulu nggak nyangka gue bisa masuk pelatnas, gitu. Jadi gue dulu sempet ada kesempatan. Kalau lu kan juara kejurnas. Iya. Kalau gua kan kayak ibaratnya diambil lah. Jadi gua juara kejurnas enggak. Seleknas enggak gua. Pantauan berarti lu Bang ya. Pantauan juga enggak. Terus Gua gara-gara untungnya gue itu sebenarnya gue tuh hampir berhenti ya. Tahun 2012. Untungnya diajak main sama Civita. Nah, selama sama Civita, gue dalam setahun, belum sampai setahun itu gue udah ranking 7 dunia, makanya langsung diambil. gila. Itu untung gue. Jadi ya ada bersyukurnya lah. Iya. Terus lu sekarang kan lu pertama kan masuk di pelatnas kan mix. Kenapa kok lu pilih double? Gimana Apa tuh? perpindahannya itu? Apakah lu yang mau? Apakah lu dipercaya sama pelatih double lu diambil? Ya pindah ke double tuh karena di mix gue kayak nggak ada perkembangan gitu sih ya. Kayak Lu juga partner Winnie kan dulu? Enggak, gue di mix partner sempet Ripka, Serena Kani sama Angel terakhir. Oh iya. Nah gue kayak ya perandingan kayak nggak pernah juara di mix, terus kayak Om Nova manggil gue gitu. Kayak lu ngerasa juga kayak gue gini-gini aja kayak Iya. madesu gitu. Kayak udah ya pasti ada yang ngerasa ngedown sih kalau gitu. Terus pas dipanggil? Ya Om Nova nanya kan, Yer, ini kan ada tawaran dari Kotomas. Ko Thomas minat nih. Ya minat kalau kamu mau ditarik ke double. Gimana dari kamu? Terus kayak gue mikir kan. Kalau di hati gue emang gue pengen mainnya double Bang, aslinya. Dari Lebih pas suka double. awal. Iya. Tapi karena lu udah juara kejurasnya mix, ya harusnya ke mix. Iya. Terus akhirnya gue kayak gue berpikir, gue di mix kayak Gini-gini aja. gini aja. Coba deh pindah ke ganda Nyoba putra, ya. nyoba gitu kan. Akhirnya sampai sekarang. Iya, puji Tuhan rezekinya ganda putra. Iya. Berarti lu berapa tahun ya udah? Udah mau 5 tahun Bang, 2017. Di pelatnasnya ya? Iya. 2017. Sampai sekarang. Berarti di ganda, lu di mix berapa lama? Di mix 1 tahun setengah. Makanya gue masuk ganda itu 2018 akhir. Makanya 2019 baru partner sama Pram. 2019 partner Pram. Sampai sekarang. Iya. Dulunya? Gue Awal pindah ke gak ada partner gue itu. Masih sama Rama Diansyah, sama Rinov. Masih tim nembak. Iya. Sempat main mix juga gue tapi sama si siapa namanya itu? Mentari. Gue waktu itu challenge di Surabaya juara 3 sama Mentari. Masih ya itulah. Jadi gini ya, jadi ini sekedar informasi nih. Jadi kalau misalkan nih atlet kalau misalkan di pelatnas nggak ada partner atau apa, jadi cuma ngebantuin doang ya Ren. Bener banget sih. Jadi kayak nggak ada partner, kayak suram, aduh. Numpang latihan aja sih. Jadi ini, ayo program apa? Ya udah nembakin, Iya, bantuin, bantuin. instrukin, ya nggak sih? Aduh, sampai sekarang lu nyangka nggak Apa? perjalanan lu? Maksudnya kan kayak dulu lu cuma dilatih bokap, terus di Ragunan di klub, ibaratnya kan kita juga butuh sosok senior lah dulu, ya kan? Nah lu nggak terlalu lama lah mendapatkan sosok senior di klub, terus tiba-tiba lu masuk pelatnas. Ya di pelatnas kan juga paling kecil juga gitu. Iya. Nah lu gimana tuh? Kalau gue sih, kalau gue kan masih dapat lah sosok senior gue di Jarum dulu. Gitu. Ya, yang pasti nggak nyangka sih Bang ya kayak
Ya gue 2015 ke bawah tuh kayak ya cupu lah ibarat kayak cuma numpang ngedaftar pertandingan aja cuma ngeramein doang lah ibaratnya gitu kan. Kalau kita ngomong itu penuh-penuhin Iya ini jadwal drawing. Terus akhirnya ya bisa juara-juara bisa sampai sekarang kayak nggak nyangka gue sih. Terus sekarang kan lu udah di Platnas. Dan lu udah ngelakuin banyak perjalanan yang nggak gampang. Tapi kan lu bisa berjuang sampai sekarang, lu bisa survive sampai sekarang. Tujuan lu itu Apa? menjadi kayak dari awal nih kan. Kan lu udah serius. Tujuan utama lu apa sih? Misalkan kayak gua dulu kan. Gua mau juara dunia atau lu pengen nomor 1 dunia. Nah, itu motivasi lu apa dulu? Pas masuk Platnas ya. Iya. Pas masuk Platnas kan pasti kayak wah, nih gua udah di jalan yang benar nih. Gue pertama kali masuk Platnas masih nggak mikir apa-apa sih bang, kayak masih terlalu keseneng kayak agak puas gitu bisa masuk Platnas. Terus gue baru mikir-mikir itu 2019 itu kayak. Terus apa yang lu pikirin? Gue mikir tuh kayak gue pengen jadi seorang legend gitu loh di badminton, kayak kejuaraan-kejuaraan penting semua title gue tuh juara gitu, kayak gitu sih bang. Ya pasti ini kan ya maksudnya ya untungnya lu ingat gitu kan. Kadang-kadang ya banyak juga gue yang ketemu lah atlet yang kayak udah masuk Platnas ya kayak udah macan keluarkan apa lu kayak keluar kandang gitu jadi lupa tujuan awal gitu. Untungnya lu sempet ingat ya walaupun lu sempet lupa paling tidak kan lu ada ingetnya dan gak terlambat kan. Sampai sekarang lu untung ada hasil gitu. Tapi lu termasuk cepet loh 3 tahun progres lu naik terus nih ya. Dari masuk Platnas gak gampang, pindah lagi, ya kan? Ibaratnya kan kalau misalkan ya emang double mix ya nggak beda jauh, cuma kan pola main beda jauh. Kalau orang ngelihatnya kan sama aja, main juga berdua, cobain aja ngerasa partner cewek sama cowok bedanya kayak gimana kan? Itu nggak gampang. Terus lu sama Pram 3 tahun lu bisa sampai sekarang. Perjuangan lu banyak. Terus perasaan lu apa nih? Kita kan nih sebenarnya tuh lagi di masa-masa recovery. Kayak gua kayak lagi di tahap pembuktian dan lu pun sama. Lu udah berjuang, lu ranking udah lagi menanjak nih. Tiba-tiba kayak ya siapa yang mau cedera? Kita nggak mau, langsung di-cut gitu. Maksudnya di-cut maksud dalam artian kita harus rest dulu nih. Berbulan-bulan nih. Itu perasaan lu apa? Ya pasti pertama sedih sih bang. Kayak semua orang pasti kan nggak mau cedera kan. Ya nggak ada yang mau. Ya, pasti sedih sih gue sih, sedih gitu. Terus kan lu lagi menanjak nih ya karir ya kan. Terus kena begitu. Terus gue ngeliat cuplikan lu nangis, apa yang lu pikirin? Yang pertama ya sedih pertama kenapa bisa cedera, dan kedua kenapa kayak lagi seru lagi ranking gue lagi naiknya, lagi dapet ini anginnya lagi dapet lah. Terus tiba-tiba kayak cedera gitu. Ya, kayak ada perasaan kayak nggak terima gitu ya, maksudnya kayak sih bang. Terus gue ya kedepannya gue takut gue bikin nangis gue tambah sedih tuh kayak gue takut gue nggak bisa sembuh, gue bisa main lagi. Iya gitu. dari badminton gue sih itu yang bikin gue sedih. Ya ibaratnya kan ya pingin jadi seorang legend, terus masa ya pasti ada kekhawatiran itu yang sih. Ya gue juga kalau gue juga sebenarnya khawatir juga gitu, kayak masa sampai segini aja padahal kitanya masih mau lebih kan. Pasti kayak nggak nyangka juga nggak sih? Iya lah pasti bang. Tapi lu kan kenanya tuh apa aja sih? ACL, MCL, LCL, meniskus sama otot ada yang robek. Tapi nggak operasi kan? Iya enggak. Masih ya tinggal rutin terapi lah. Kalau gua kan sampai operasi kalau gua. Jangan sampai makanya udah. Berani lu bang operasi bang? Gua ya asli. Gue pertama kali emang disuruh operasi, tahu nggak lu apa? Apa? Gue nggak bangun lagi, gue takutnya. Asli gue. Yep.
Sekarang gue nggak pernah sakit yang parah ya. Iya. Terus dulu disuruh operasi. Gue pikiran gue, aduh gue bangun lagi nggak ya gitu gue mikirnya ya. Iya. Karena kan ya ada lah yang kejadian kayak gitu ya kan, karena kita kan masih awam. Khawatir pasti kan. Iya masih awam lagi gitu kan. Jadi kayak ini gue bangun lagi apa enggak ya. Gue kalau nggak gue bangun lagi gue udah minta maaf sama orang banyak lu. Jadi inget dosa. Tapi lu ini sampai sekarang udah berapa persen lu kesembuhan lu? Kalau berapa persen sih ya kurang tahu ya gue bang ya. Nggak, tapi lu kan kayak yang gua lihat kayak yang lu kan sampai di naik kursi roda. Iya. Pas lu awal-awal. Iya, pas lu kena. Tapi sekarang lu kan udah bisa jalan nih. Udah bisa lari juga gua. Udah bisa lari, tapi treadmill speed 7 udah bisa. Oh iya. Iya. Tapi nggak boleh inilah ya, maksudnya tetap harus habis itu. Ya. Habis itu tetap harus di visio. Iya. Jangan terlalu dipaksa juga sih. Iya, jangan lah. Iya. Mendingan totalitas dulu di recovery biar nanti lu pas itu udah nggak sakit-sakit lagi. Jadi udah bisa lari lah lu. Kalau gue belum bisa ngapa-ngapain kalau gue bungkuk kayak belum bisa. Iya, gue belum bisa bungkuk ngapa-ngapain. Cuma gue selain kalau dulu kan gue bisa jalan doang gitu. Kalau sekarang gue bisa sepeda, terus berenang masih oke. Cuma kalau yang berat-berat gue masih belum boleh, kayak lari gitu gue belum boleh. Target lu apa nih sekarang selain kesembuhan ya? Misalkan lah, enggak gini, kita ngomong nih ya. Seandainya kalau lu nggak cedera tahun ini kita ngomong tahun ini aja. Target lu apa sih? Kan lu udah menang di Filipina BAC. Iya. Nah, itu kan pasti lagi dapet dong idenya. Target nextnya apa lu waktu itu? Gue targetnya dari awal tahun sih malah bang, target bang. Gue awal tahun tuh target mau tembus 20 ke bawah. 20 besar ke bawah kan. 20 ranking ya? Ranking itu gue waktu itu masih di ranking berapa ya? Masih di atas kayaknya. 20-an? Enggak, masih di atas lagi. Awal tahun gue masih 40 apa 50? Sekitar 40-50. Iya, nggak lupa lah gitu bang. Iya sekitar gitulah ya. Mau 15 ke bawah lah, 10 gitu, 10 besar lah. Gue maunya itu iya bang. Lu target setahun harus bisa sampai ya 15 besar lah, ya kan? Dalam waktu setahun dengan ranking lu waktu itu sekitar 40-an. Iya. Terus lu juara. Sekarang ranking berapa? Sekarang 14. Aduh, tapi lu nggak bisa di ini ya? Nggak bisa di freeze. Iya, nggak bisa di freeze ya. Kalau orang cedera ya bisa dari 10 besar. Iya, ini kasusnya sama kayak pemain Denmark kalau nggak salah, lupa gua. Pernah kasus kayak gini, jadi dia unfreeze. Abis dia di unfreeze, 11 ranking gua bang. Cuma terakhir 1. Agustus kan ini nih, bulan ini Agustus sekarang. Iya, 11 kurang 1. Sedih banget ya. Sedih kan. Kurang 1. Bedanya dikit lagi sama yang 10. Nah, gua nggak ngeliat. Ya, tapi beda 1 ya agak nyesek juga sih. Nyesek banget. Tapi impian lu nih, ya udah bisa tahu lah gua. Selain maksudnya ya kita mau juara apa? Selain Olimpik lah kita ngomong. Pasti lu mau dong Olimpik. Iya, pasti. Selain Olimpik apa maksudnya yang deket ini kan kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia udah nggak bisa main. Ya paling Asian Games. Asian Games tahun depan. Iya, lu masih kejar itu pasti lah. Iya, pasti gitu gue kejar. Sama awal tahun depan kan ini bang, apa namanya, ngejar poin buat Olimpik. Iya, udah dibuka ya. Iya. Udah dibuka ya itulah. Gue pengen fokus ke situ sih. Iya. Sekarang apalagi ganda putra Indonesia lagi naik-naik semua kan. Harus bisa lah ya, maksudnya ya. Yang penting siapapun itu, apalagi kayak lu lagi sama menghadapi kayak gua masa recovery, maksudnya ya. Kalau gua pesan sama lu, yang penting jangan trauma aja ya. Kadang kalau orang kena cedera parah, misalkan kayak lu, kayak gua parah gitu. Gua awal-awal lupa jalan bang. Seminggu 2 minggu kan tuh. Lupa jalan kayak gimana? Lupa jalan bang, jadi tuh kayak kaku gak sih? Lebih ke lemas gitu bang, kayak tiba-tiba pengen ini, kayak jatuh gitu, pengen jatuh terus gua. Pengen jatuh terus jadinya. Asli gak sih? Lupa ngenumpu jadi tuh kayak ya bener-bener lupa gitu. Kayak orang bayi baru belajar jalan lah, kayak gitu.
Sampai segitunya ya. Iya. Kalau gua malah dulu pas gua kena gua malah nggak bisa ini. Apa? Nggak bisa jalan. Pas udah operasi baru aman. Sampai segitunya juga lah ya lu. Iya. Tapi nih, gue mau nanya, selama perjuangan lu ini, kan banyak yang udah lu lewatin, masa sukanya udah ada, dukanya Ada juga. lagi cedera udah ada juga, walaupun ada yang lain. Orang yang paling pengaruh dalam karir lu, hidup lu, Iya, pasti bokap gua sih sama nyokap. bokap sama nyokap dukungannya ya. Iya. Terus selama lu sakit gini juga pasti kan tetap kayak support mereka juga Iya, penting kan pasti. ke kita kan. Tiap hari gua bang, gua kan tiap hari gua selalu doa sama bokap gua, nyokap gua, di telepon gua tiap malam, doa bareng gitu. Doa bareng ya. Iya. Iyalah, nggak ada apa namanya, kekuatan yang paling besar tuh cuma doa aja. Iya. Berdoa aja ya nggak sih. Iya bang. Aduh iri. Gue tuh sampai nggak habis pikir tuh, jujur gue pas tahu lu cedera itu, gue baca di berita, pikiran gue cuma satu, pikiran gue ya, lu lagi naiknya doang. Itu gue pikirin, maksud gue kalau lagi namanya dapat angin itu loh ya, kadang-kadang kalau misalkan kita udah bukan berhenti ya, maksudnya kita off lama, nggak, ini kan kadang-kadang kita aja kalau nggak lama pertandingan kadang-kadang nggak kagok kalau yang sehat ya, apalagi kita nggak latihan gitu. Yang penting gue pesan sama lu jangan trauma deh. Iya bang, itu sih yang paling penting. Kadang-kadang misalkan kayak gue, kan gue kenanya tuh pas kayak lagi jumping gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau ini nanti pas mau mulai tuh, yang penting jangan trauma itu aja. Aduh Yer, banyak ini juga ya, Apa? banyak lika-likunya lu juga lu ya. Iya. Sekarang gue mau nanya nih, lu pas selama cedera, kegiatan apa, atau lu ada hobi baru kah, atau apakah yang lu? Ada sih bang. Apa tuh? Gua selagi kayak bisa latihan kan, gue suka kompres. Nah itu gue sambil main game Mobile Legend. Kan gue dulu udah jarang main Mobile Legend, gara-gara nganggur. Gue main Mobile Legend. Ini ya apa bahasanya tuh kalau ini Apa? Pusreng ya? Iya pusreng. Pusreng ya? Pusreng dulu kita. Anjir. Aduh ya. Nah sekarang gua mau ini nih, kayak kasih kesempatan lu. Apa yang lu mau kayak pesan lu buat para BL nih kan sekarang Yere Pram gini lagi naiknya, terus kasih cedera, terus mereka kan pasti gue yakin tuh banyak banget yang support. Iya. Lu mau ada yang lu omongin gak? Ya thank you banget ya buat BL semuanya yang udah nge-sport, yang udah, ya gue suka ngebaca DM bang, suka yang Lu bacain ya? Iya. Nah, gue juga sama, gue juga. Kayak pada Semangat ngechat, ya. semangat ya Yere. Wah kayak gue kayak tambah ada semangat gitu loh. Iya. Buat tambah semangat buat cepet sembuh gitu. Kayak terharu gitu, ternyata banyak yang dukung, yang kayak gitu sih bang. Ya pokoknya thank you ya udah dukung gue, apalagi pas kemarin tuh pas di Stora tuh. Wah gue bikin tambah nangis itu bang, dari BL itu bang, kayak teriak-teriak Yere bisa, Yere kuat. Wah gue terharu banget, nangis gue kayak. Ya kayak dukungan mereka juga kayak menambah positif ke kita gitu gak sih? Aduh. Terus gue mau terakhir ini pertanyaan terakhir. Apa yang lu bakal lu ngomong apa? Apa tuh? Buat ke orang tua lu yang udah selama ini nih menjadikan seorang Yeremia. Apa bang ya? Gak Buat bisa orang. sih bang. Pakai kata-kata pokoknya udah bener-bener tuh kayak nge-support gue dari kecil. Kayak wah perjuangannya tuh bener-bener banget sih, gila. Buat kayak lu sekarang ya. Iya. Nggak, ya gue juga sih kayak kalau gue ditanya orang begitu gue juga bingung sih, tapi kayak nggak bisa diomongin kata-kata, kayak kita ya Segalanya banget lah bang pokoknya orang tua. ya udah bisa, ya ibaratnya nggak ada duanya lah. Iya. Ya nggak sih. Ya udah gitu aja lah, kita ngobrol perjalanannya tentang Yeremia dan lagi apa ya? Apa tuh?
Hah? Iya ya. Enggak, gue tadi udah sempat keinget, gue lupa. Ya udah tuh, gitu aja lah kita ngobrol santai bareng Yeremia. Biar cepat sembuh ya. Amin bang, lu juga cepet sembuh bang. Thank you. Biar bareng kita tanding. Iya, janjian nanti ya. Iya. Tahu-tahu udah di Eropa. Iya. Yer, thank you udah datang ya. Ya bang, sama-sama bang. Thank you juga udah diundang gua. Semangat terus, Mantap, siap. berjuang terus buat Indonesia kita, oke? Siap. See ya bro.